Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemudahan dan kesempatan untuk bisa saling belajar, tafaqquh fid din, memperdalam urusan agama ini agar kita semakin paham tentang agama ini, terutama dalam urusan akidah dan juga tentang ibadah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Ustadz kita, Ustadz Ghazi Basalamah hafizahullah, yang telah mengizinkan kita untuk mengisi kajian. Insyaallah ini akan rutin setiap subuh saja dan untuk internal kita saja, subuh ataupun yang dengar saja. Nah, ini adalah salah satu wujud agar salah satu usaha kita untuk saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran, dan juga agar kita memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang beriman sendiri memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu, orang ahli ulama, para ulama ahli ilmu. Mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sekedar orang yang beriman saja. Dan itu telah kita ketahui ayatnya di surat Al-Mujadilah ayat ke berapa? 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah tinggikan orang beriman di atas orang-orang kafir, orang-orang yang lainnya. Maka kedudukan orang mukmin itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada orang yang kedudukannya lebih tinggi lagi, itu siapa? Orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah meninggikan derajat orang yang berilmu itu berderajat-derajat yang lebih tinggi lagi derajatnya. Kalau kita baca tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilih. Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajataini kama bainas sama'i wal ard. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu sejauh bumi dengan langit. Sangat luar biasa derajatnya. Dan para ulama mutaakhirin dan juga ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu dalam rangka memahami agama ini, dan juga nanti kita pahami, kita amalkan, dan kita dakwahkan kepada manusia, menyebarkan li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah ini. Maka derajat ini harus kita miliki, derajat ahli ilmu, keutamaan bagi orang yang berilmu. Dan kalau kita di dunia ini diberikan
gaji atau diberikan rumah atau ditaruh di hotel yang tingkat tinggi, derajatnya lebih tinggi, itu kita pasti mau. Pasti kita mau kalau gaji kita dinaikkan. Pasti kita mau kalau pangkat kita ditinggikan lagi, kedudukan kita ditinggikan lagi. Namun kenapa kita tidak mau kalau derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau mengatakan ketika Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, maka beliau mengatakan seperti ini, ayyuhan nas ifhamu hadhil ayah, wahai manusia, pahami ayat ini, pahami dengan baik ayat ini. Wala nuraghibannakum fil ilm, dan sungguh kami akan memotivasi kalian untuk belajar ilmu agama ini. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah melebihkan lagi, diangkat lagi orang-orang yang berilmu beberapa derajat yang lebih tinggi daripada orang yang sekedar beriman saja. Beliau mengatakan, al-mu'minul alim fawqa alladhi la ya'lamu darajat. Allah tinggikan orang mukmin yang beriman di atas orang yang tidak memiliki ilmu. Allah tinggikan derajat orang yang mukmin dan berilmu di atas orang yang tidak berilmu beberapa derajat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita cermati sebuah riwayat dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Katsir bin Qais. Dia mengatakan, kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Saya dulu pernah duduk-duduk, yakni bermajlis bersama Abu Darda, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, di Masjid Damaskus. Damaskus di mana? Di Syria. Faja'ahu rajulun, maka datang seseorang kepada beliau. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya datang dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jaraknya berapa Madinah ke Syria? Ratusan kilo ya. Dan dulu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada motor, belum ada mobil. Mereka paling pakai onta atau pakai kuda atau kadang jalan kaki. Dan sebagian ulama mereka jalan kaki ketika menuntut ilmu. Pindah dari satu negara ke negara lain, ulama satu ke ulama yang lain, menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Karena mereka ingin kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian. Seorang alim, muallim, seorang ahli ilmu yang mengajarkan ilmunya kepada manusia, itu adalah orang yang besar di kalangan penduduk langit, yani di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi para malaikat yang ada di langit sana, kedudukannya mulia dan besar di sisi mereka. Maka orang tersebut mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, saya datang kepadamu dari Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Li haditsin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya ingin mendengarkan hadis yang telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau menyampaikan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tu li hajah. Saya datang ke sini bukan untuk keperluan yang lain. Orang biasanya kalau dari Madinah atau dari Mekah datang ke Damaskus, ke Syria, untuk apa? Untuk dagang, cari barang, kemudian nanti dijual lagi ke Madinah, dijual lagi ke Mekah. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka biasa mengutus kafilah dagang untuk dagang ke Syria, ke Syam, kemudian ke Madinah, ke Yaman, dan lain sebagainya. Namun jarak yang jauh itu dia tempuh bukan untuk itu.
bukan untuk dagang, bukan pula untuk cari istri, atau bukan pula untuk cari yang lainnya, bukan. Tapi untuk menuntut ilmu, cari satu hadis. Allahu Akbar. Ini pertama pelajaran bagi kita, bagaimana para salaf terdahulu semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Karena besarnya pahala yang akan didapat, dan juga menuntut ilmu syar'i adalah merupakan bentuk menolong agama Allah, menjaga agama Allah agar tetap murni dan tetap terjaga. Maka Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya sesungguhnya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menyampaikan sebuah hadis untuk memotivasi kita dan juga sahabat tabi'in yang mulia ini agar semangat lagi untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Hadis yang telah masyhur di kalangan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan-jalan surga. Ini satu riwayat. Di sini disebutkan salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah akan mudahkan dia untuk menempuh satu jalan dari jalan-jalan surga. Karena jalan-jalan surga artinya kebaikan-kebaikan, amal-amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Dan itu kuncinya dengan ilmu agama. Agama Islam ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita amal-amal apa saja, keyakinan akidah apa saja yang bisa menyampaikan kita kepada surga. Jalan-jalan menuju surga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jalan-jalan menuju neraka telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan sangat jelas, sehingga kita bisa menempuh jalan surga dengan mudah, dan juga kita bisa menjauhi diri kita dari jalan menuju neraka. Dan itu tujuan kita belajar ilmu. Kemudian beliau melanjutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm." Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap mereka, mengepakkan sayap mereka untuk penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka suka, ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Karena menuntut ilmu syar'i adalah sesuatu yang mulia. Maka para malaikat pun suka dengan penuntut ilmu, dan mereka datang di majlis-majlis ilmu, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Sebagaimana hadis dalam yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah Al-Qur'anul Karim, dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bermajlis ilmu seperti ini, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka rahmat akan meliputi kita, dan ketenangan akan datang kepada kita, dan juga para malaikat akan mengelilingi kita. Sama dengan hadis ini, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan para malaikat benar-benar akan meletakkan sayapnya menaungi orang penuntut ilmu karena dia ridho, rela atau dia senang dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Wa innal alima, ini keutamaan selanjutnya, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintai ampun oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang di lautan. Dalam riwayat lain, hatta namlata fi juhriha, bahkan semut yang ada di lubangnya, di sarangnya, akan memintakan ampun untuk penuntut ilmu, untuk orang alim, ahli ilmu. Ini di antara hikmahnya. Kenapa? Karena orang yang berilmu,
para ulama, para masyayikh, para asatidzah dan penuntut ilmu yang lainnya, mereka mempelajari kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Agama Islam membawa kebaikan untuk penduduk langit dan juga penduduk bumi seluruhnya. Al-alamin itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, itu alam semesta ini. Di kebaikan, rahmat bagi seluruh makhluk. Maka para hewan-hewan pun memintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berilmu, mengampuni para ulama, mengangkat derajat mereka. Karena mereka, hewan-hewan itu juga mendapatkan imbas dari ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama menyampaikan adab-adab bermasyarakat sehingga manusia pun aman, menjadi masyarakat yang baik. Para ulama juga menjelaskan tentang adab-adab bagaimana kita memelihara hewan, adab-adab dengan hewan-hewan, bagaimana merawat hewan-hewan, tidak menzalimi mereka, tidak membunuh mereka serampangan, sehingga hewan-hewan pun suka kepada penuntut ilmu, kepada para ulama, dan mereka memintakan ampun kepada Allah untuk para ulama tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah, ya. Ini ada keutamaan yang lebih, orang yang berilmu dan juga di atas orang yang hanya sekedar beribadah. Abid di sini ahli ibadah yang menjalankan ibadah sesuai sunnah. Dia punya keutamaan, ibadahnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ibadah yang dilakukan ini hanya manfaat untuk dirinya sendiri. Adapun al-alim, orang yang berilmu, manfaatnya untuk dirinya sendiri, dia amalkan ilmunya, dia juga ajarkan kepada orang lain, sehingga orang pun mendapatkan ilmu darinya. Orang mendapatkan ilmu darinya. Bahkan mungkin orang yang ibadah, ahli ibadah ini bisa beribadah juga karena ada orang yang berilmu mengajarkan ibadah yang benar kepadanya. Sehingga derajat orang yang berilmu tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar ahli ibadah. Beliau mengatakan, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Kita lihat ketika bulan purnama, bulan yang sangat sempurna, bulan terang menerangi bumi. Satu tapi menerangi bumi. Meskipun tidak seterang apa? Matahari, karena di malam hari. Tapi terangnya bisa menerangi bumi. Berbeda dengan bintang kecil, meskipun banyak, tapi dia kecil. Maka ulama ahli ilmu keutamanya demikian. Meskipun dia satu, tapi manfaatnya lebih besar. Bahkan di riwayat yang lain, keutamaan orang berilmu daripada ahli ibadah adalah seperti keutamaan saya, kata Nabi SAW, dibandingkan orang yang terendah di antara kalian. Karena nanti akan disebutkan setelah ini, yaitu wa innal ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu, ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga tidak dirham. Warasul ilma, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar. Kita banyak di masyarakat kita berebut tentang warisan, padahal warisan itu adalah harta. Harta yang mungkin sebenarnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jarang di antara manusia ini yang berebut tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di sini bahwasanya para ulama adalah pewaris Nabi.
Dan warisannya Nabi itu bukan dinar, bukan dirham, bukan harta, tapi ilmu. Maka kita bersungguh-sungguh untuk mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Dan ini warisan yang terbaik. Warisan yang terbaik adalah ilmu agama ini. Ilmu yang akan menjaga kita. Adapun harta, kita yang harus menjaganya. Bisa dicuri sama orang, ya, bisa diambil sama orang. Tapi ilmu yang akan menjaga kita. Dengan ilmu kita kenal Allah, dan insya Allah kita akan membahas tentang akidah. Kita akan mengenal Allah dengan detail, sehingga kita timbul rasa takut, al-khasyah. Dan ini penting, ma'asyiral muslimin. Sifat khasyah ini, karena hakikatul ilm al-khasyah, al-ilmu al-khasyah. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dan di zaman kita banyak sekali orang yang tidak takut kepada Allah. Bahkan orang yang biasa berdakwah mungkin tidak takut kepada Allah. Wal-'iyadzu billah. Menyampaikan ilmu kepada manusia, tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Dia tidak takut kepada Allah ketika bersendirian, sehingga dia bermaksiat kepadanya. Padahal Allah mengetahui segala sesuatu, mengetahui ma tusirruna wa ma tu'linun, apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian buka terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama karena merekalah orang-orang yang menolong agama ini dengan benar. Mereka yang menjaga keautentikan dan kemurnian agama Islam ini. Mereka bersungguh-sungguh belajar, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Duduk bermajelis ilmu, sehingga ilmu agama ini tidak hilang. Dan ini fungsi kita mengadakan kajian-kajian apa? Biar ilmu itu terus tersampaikan dari generasi ke generasi, sehingga tidak putus. Dan ini tugasnya para ulama. Mereka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan As-Safarini. Nabi SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin 'uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Ilmu agama ini, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, akan senantiasa dibawa, dijaga min kulli khalafin, setiap generasi. Jadi khalaf adalah generasi yang datang setelah salaf. Salaf generasi terdahulu dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Kemudian dibawa lagi ilmu agama ini oleh siapa? Tabi'in, para ulama tabi'in. Kemudian dibawa lagi oleh tabi'ut tabi'in, terus sampai zaman kita. Dan sampai nanti hari kiamat insyaallah taala akan senantiasa dibawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan fi'il mudhari, yahmilu, akan membawa. Yani terus-terusan sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis Taifah Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang akan senantiasa menonjolkan kebenaran, selalu membawa agama Islam yang benar ini. Terus mereka demikian sampai hari kiamat. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Mereka tidak akan dibahayakan, tidak akan membahayakan mereka orang yang tidak menolong mereka. Meskipun mereka dizalimi, diserang, cegah dari berdakwah misalnya, mereka tidak membahayakan tipu daya orang-orang musuh-musuh dakwah ini. Mereka senantiasa kokoh di atas agama Islam ini sampai hari kiamat kelak. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilm, agama ini akan senantiasa dibawa min kulli khalafin, setiap generasi. Udulu, siapa yang akan membawa ini? Adalah uduluhu, yaitu para ulama yang thiqah, yang terpercaya, yang baik ilmunya dan baik agamanya. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan membersihkan agama ini dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, yang melakukan sesuatu yang ekstrim,
di mana mereka berlebihan seperti orang-orang Khawarij. Mereka melakukan penyimpangan. Ayat-ayat mereka pelintir-pelintir, hadis-hadis mereka pelintir-pelintir. Maka tugas ulama adalah membersihkan agama ini dari penyimpangan mereka. Kemudian tugas mereka selanjutnya wantihal al-mubtilin, dan juga mereka membersihkan agama ini dari kedustaan, kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama ini. Betapa banyak di zaman kita ini orang-orang yang ingin merusak agama ini, mencemarkan keburukan agama ini, mencemarkan nama baik agama ini, merusak agama, padahal mereka memiliki kedudukan di masyarakatnya. Maka ulama akan menjelaskan penyimpangan mereka, akan membersihkan agama ini dari kedustaan dan kebohongan mereka. Demikian pula para ulama akan membersihkan agama ini dari ta'wil al-jahilin, penafsiran-penafsiran yang salah yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, di mana banyak orang-orang yang tidak paham tentang agama, namun mereka berbicara tentang agama ini. Mereka membawakan hadis-hadis palsu untuk melegalkan kebid'ahan mereka, melegalkan kemaksiatan mereka. Maka para ulama tugasnya adalah membersihkan penyimpangan-penyimpangan itu, sehingga agama Islam ini benar-benar bersih dan murni sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tugas mereka berat, tugas mereka sangat besar, sehingga Allah tinggikan derajat mereka. Dan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun mungkin kita tidak bisa seperti mereka para ulama, namun minimal kita meniru mereka. Kita coba berjalan di atas jalan para ulama, menuntut ilmu, menimba ilmu semampu kita. Ada perkataan yang baik dari penyair, beliau mengatakan, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah mereka, tirulah para ulama, tirulah orang-orang baik itu, illam takunu mithlahum, meskipun engkau tidak bisa seperti mereka. Mungkin kita tidak bisa seperti para ulama yang menghafal Al-Quran dan juga sekaligus tafsirnya, menghadats kutubus sittah, kutubus tis'ah, kitab-kitab hadis, menghafal kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, mereka hafal, mereka menulis dan lain sebagainya, mentakhrij hadis dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak bisa seperti itu, tapi minimal kita tiru mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia adalah kemenangan yang tersendiri. Minimal kita belajar ilmu agama, menjadi penuntut ilmu. Ini adalah kemuliaan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan wa man kana ala tariqihim lahiqa bihim. Dan barang siapa yang berada di jalan, menempuh jalannya para ulama, maka akan mudah dia untuk mengikuti para ulama, untuk bisa sampai kepada derajat ulama. Dan tidak mustahil di antara kita, kalau ada yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, mungkin kelak akan menjadi para ulama, termasuk ahli ilmu yang akan menjaga dan menolong agama ini. Tidak mustahil. Dahulu para ulama juga demikian. Di zamannya tidak semuanya jadi ulama. Di zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad, tidak semua jadi ulama. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat tidak semua jadi ulama. Namun yang sungguh-sungguh di antara mereka yang bermulazamah, yang selalu datang di majlis Rasulullah SAW, mereka lah yang akan jadi para ulama. Tidak mustahil bagi kita, meskipun umur sudah tua, tidak mustahil. Dahulu para ulama juga banyak yang belajar agama dimulai dari usia yang sudah tua. Karena tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ada beberapa adab yang harus kita jalankan ketika menuntut ilmu syar'i ini, belajar ilmu agama dan juga hadir di majelis ilmu seperti ini. Yang pertama dan yang paling penting adalah hendaknya kita mengikhlaskan niat
ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kita menuntut ilmu ini tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya, dalam rangka mentaati Allah, beribadah kepada Allah dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya akan dinilai dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya sehingga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam menuntut ilmu ini. Kalau kita menuntut ilmu dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mencari pahala dari Allah agar tinggi derajat kita di sisi Allah, mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut biiznillah azza wa jalla. Namun wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwayatin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun barang siapa yang hijrahnya dia lakukan untuk mencari dunia agar dia mendapatkan dunia, atau imra'atin yankihuha, atau dia untuk mencari wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya hanya untuk apa yang dia niatkan. Coba bayangkan di penggalan akhir ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia agar dia mendapatkan bagian dari dunia, atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya untuk yang dia tujukan. Bayangkan, Rasulullah tidak mengatakan hijrahnya untuk dunia dan juga untuk wanita, bukan, karena bisa jadi dia dapat, bisa jadi tidak. Urusan dunia ini, nikah sama siapa, dapat harta atau tidak, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang meniatkan ibadahnya ataupun menuntut ilmu untuk mencari dunia, kehidupan di dunia, harta di dunia, atau untuk mencari wanita, maka bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Seandainya dapat, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diberikan di dunia, enggak dapat dia di akhirat. Wal'iyadzubillah. Ini rugi sekali. Maka yang pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuntut ilmu agar bisa menikahi fulanah atau agar bisa mendapatkan kedudukan di dunia ini. Dan ini ancamannya ngeri sekali. Disebutkan dalam banyak hadis. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang pertama kali dijadikan bahan bakar api neraka di antaranya adalah alim, orang yang berilmu namun dia menyampaikan ilmu, belajar agama ini agar dikatakan sebagai orang yang berilmu, agar dikenal oleh manusia, agar orang menyanjungnya. Atau dia menghafal Al-Quran, menjadi qari'ul Quran, dia membaca Al-Quran, membacakan kepada manusia agar dikatakan sebagai ahlinya dalam qiraah, ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, dipuji manusia. Maka mereka ini yang akan pertama kali dijadikan bahan bakar api neraka. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Dan juga ada niat-niat yang buruk lain yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Hasan bin Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, dari ayahnya. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu agama ini untuk tujuan yang tidak benar, bukan karena Allah, tapi untuk tujuan apa? Liyujariya bihil ulama, agar dia bisa bersanding bersama para ulama. Maksudnya apa? Agar dia bisa berdiskusi dengan para ulama, ya, berdebat dengan mereka, agar menampakkan ilmunya di hadapan manusia sehingga manusia mengenalnya sebagai orang yang berilmu. Dia melakukan itu riya dan sum'ah, agar dilihat oleh orang dan sum'ah. Wal'iyadzubillah. Maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini niat yang pertama yang salah. Jadi menuntut ilmu untuk apa tadi?
agar bisa bersanding dengan para ulama, dikenal sebagai orang yang berilmu. Au liyumariya bihi sufaha, atau dia menuntut ilmu ini, punya ilmu agar bisa mendebat orang-orang bodoh. Jadi dia belajar ilmu agama, kemudian datangi orang-orang bodoh, dia tanya mereka, dia debat mereka. Biar apa? Biar orang-orang yang ada di itu mengakui keilmuan dirinya. Wal iyadzu billah. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau agar dia bisa memalingkan wajah manusia menghadap kepadanya, agar manusia takjub kepadanya, takjub kepada ilmunya, sehingga manusia pun memuja-mujanya. Maka balasannya apa? Adkhalahullahu nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Maka ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hendaknya kita ajarkan kepada diri kita sendiri pertama, kemudian kepada anak-anak kita. Yang ketika anak-anak kita masukkan ke sekolahan, ya, ke pesantren, ke perkuliahan, mari motivasinya yang benar dulu. Jangan salah dalam niat ini, bahaya. Ini start pertamanya, ya. Awal mulanya harus niatnya lurus dulu. Jangan sampai untuk hal-hal yang lain. Jangan mengatakan kepada anak-anak, lihat tuh, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang ada tuh, hidupnya enak, dia mewah dan seterusnya, nyaman mereka. Lihat kedudukannya, dipuja-puja sama manusia. Abah ingin kamu jadi seperti dia, biar abah bangga, biar abah senang, abah bisa membanggakan kamu di hadapan orang-orang. Salah ini niatnya. Tapi sampaikan kepada anak-anak, abah menyekolahkan kamu ke sekolah ini, ke pesantren ini, ke kuliah ini, agar antum paham agama ini, bisa mengamalkannya. Itu yang pertama, bisa mengamalkannya, agar abah lihat engkau lebih soleh daripada sebelumnya, engkau lebih taat kepada Allah daripada sebelumnya, engkau lebih taat kepada Rasulullah daripada sebelumnya. Dan agar abah ingin engkau bermanfaat bagi manusia, engkau bisa mengajarkan kepada adik-adikmu, bisa kepada ayah, kepada ibu, kepada paman-paman, kepada masyarakat secara umum, agar engkau bermanfaat bagi manusia. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Abah ingin engkau lebih bermanfaat daripada orang lain. Ini niatnya baru baik. Maka yang pertama dijaga apa? Niat terlebih dahulu. Ini penting, pembahasannya penting. Oleh karena itu Syekh bin Baz juga menasihati demikian. Beliau mengatakan demikian. Alaika ya Abdullah ayyuhat talibul ilm, wajib bagimu wahai hamba Allah, wahai penuntut ilmu, agar engkau biikhlasil ibadati wan niyati lillah, engkau mengikhlaskan ibadah dan niat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika bil jiddi wan nasyat, wajib bagimu untuk sungguh-sungguh dan semangat dalam belajar ilmu ini. Fi suluki turuqil ilmi was sabri 'alaiha, sungguh-sungguh dan semangat untuk menjalani proses menuntut ilmu ini. Harus sabar dalam menuntut ilmu, sabar, ya, dalam belajar, menghafal, menulis dan lain sebagainya. Tsumma al-amal bi muqtadal ilm, kemudian amalkan konsekuensi ilmu yang telah engkau dapatkan. Fa innal maqsuda huwal amal, karena tujuan yang sebenarnya dari menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Wa laysal maqsud an takuna 'aliman aw tu'ta syahadatan raqiyatan fil ilmi. Bukan tujuan menuntut ilmu agar engkau diakui sebagai orang yang berilmu, sebagai ulama, atau agar engkau mendapatkan ijazah yang tinggi dalam permasalahan ilmu. Fa innal maqsuda min wara'i dzalika kulli huwa an ta'mala bi ilmik wa an tuwajjiha an-nasa ila al-khair wa an takuna min khulafa'ir rusul alaihimus salatu wassalam fi ad-da'wati ila al-haq wa qad fi ad-da'wati ila al-haq. Tujuan yang sebenarnya dalam menuntut ilmu adalah agar engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari, dan juga agar engkau bisa membimbing manusia kepada kebaikan. Dan ini ketika kita telah belajar, kita amalkan, baru kita ajarkan kepada manusia
agar manusia tahu kebenaran, agar mereka selalu mengikuti agama yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa an takuna min khulafa'ir rusul alaihi salatu wassalam fi da'wati ila al-haq, dan agar engkau menjadi penerusnya para rasul dalam mendakwahkan manusia kepada kebenaran. Ini tujuan kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah hendaknya kita bersabar dalam menuntut ilmu. Karena Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yustata'u talabul ilmi birahatil jasad. Menuntut ilmu ini tidak bisa dilakukan dengan tubuh yang santai-santai saja. Ini butuh apa? Butuh sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i ini. Kemudian yang selanjutnya, perlu untuk melakukan perjalanan rihlah fi talabil ilm, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana telah disebutkan tadi, para ulama banyak sekali melakukan rihlah, perjalanan yang jauh dalam rangka menuntut ilmu syar'i ini. Karena mereka ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Mereka ingin duduk bermajlis di majlisnya para ulama. Maka semoga perjalanan kita dari rumah kita menuju masjid-masjid dalam rangka menuntut ilmu dinilai pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala beliau mengatakan, in kuntu la asiru fi talabil ilmi al-wahid masiratal layali wal ayyam. Kadang saya berjalan beberapa malam dan beberapa hari, berhari-hari saya berjalan dalam rangka apa? Hanya mencari satu hadis saja. Dan banyak kisah-kisah para ulama tentang hal tersebut. Kemudian hendaknya kita fokus dalam menuntut ilmu syar'i ini. Fokus menuntut ilmu syar'i. Karena inilah yang akan membuat kita lebih manfaat, lebih banyak lagi ilmu yang akan kita serap. Ya, fokus menuntut ilmu ini dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga beliau memiliki ilmu yang lebih banyak, hadis yang lebih banyak daripada sahabat yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam perkataan beliau rahimahullah taala, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, inna nasa yaqulun aktsar Abu Hurairah. Sesungguhnya manusia banyak yang berbicara mengenai saya, bahwasanya Abu Hurairah telah memperbanyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, walaula ayatan, seandainya bukan karena 2 ayat dalam Al-Qur'an, maka saya tidak akan menyampaikan hadis kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 2 ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ini ayat yang membuat Abu Hurairah menyebarkan ilmunya, tidak menyembunyikan hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah jelas kepadanya, setelah kami jelaskan kepadanya di dalam Alkitab, maka mereka akan dilaknat oleh Allah dan juga akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Maka karena ayat ini Abu Hurairah menyampaikan hadis, dan hadis beliau sangat banyak sekali. Apa kelebihannya? Sebabnya apa? Hadisnya Abu Hurairah sangat banyak. Padahal beliau sebentar saja bermajlis di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa inna ikhwanana minal muhajirin syughluhum as-safqu bil aswaq. Sebabnya adalah bahwasanya saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, mereka sibuk dengan berdagang di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yushghiluhumul amal fi amwalihim. Adapun saudara-saudara kami dari kalangan Ansar, mereka disibukkan dengan kerja dalam urusan harta-harta mereka, ya, bercocok tanam, ya. Wa inna Abu Hurairah, dan sesungguhnya Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shib'i batnihi. Dan sesungguhnya Abu Hurairah
Beliau selalu bermulazamah, selalu mengikuti Rasulullah SAW dimanapun Rasulullah berada. Wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah selalu datang hadir di waktu-waktu para sahabat tidak hadir. Sebagian para sahabat tidak hadir. Wa yahfazu ma la yahfazun. Dan Abu Hurairah hafal apa yang mereka tidak hafal. Dan Rasulullah SAW pernah mendoakan Abu Hurairah agar tidak lupa tentang ilmu yang dia dengar. Ini keutamaan Abu Hurairah. Tapi intinya apa tadi? Intinya adalah fokus untuk belajar ilmu syar'i, mengosongkan waktu, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Dan ini bisa dilakukan di pesantren-pesantren. Ya, anak-anak kita mungkin di pesantren mereka lebih fokus. Mereka fokus untuk belajar, itu bagus. Adapun kita yang sudah berkeluarga, mungkin tidak mungkin untuk di pesantren. Dan juga tidak ada pesantren untuk yang sudah berkeluarga ya. Jarang mungkin kalau ada. Maka minimal kita khususkan waktu untuk menuntut ilmu agar manfaatnya lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya kita berdoa meminta ilmu tambahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan juga doa-doa yang lain sebagaimana zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima dan rezeki yang halal yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, al-ilmu sittu maratib. Ilmu itu ada 6 tingkatan. Dalam kita belajar ini harus ada 6 tersebut. Yang pertama adalah husnus su'al, yaitu baik dalam bertanya. Bagus maksudnya dalam bertanya. Jadi kita harus menjadi orang yang aktif dalam menuntut ilmu. Banyak bertanya dalam menuntut ilmu untuk agar kita mengamalkan, itu baik. Dan para sahabat banyak yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dalam banyak ayat disebutkan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Dan juga malaikat Jibril, dalam hadis Jibril diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab, cara malaikat Jibril mengajari sahabat yang hadir saat itu adalah dengan cara bertanya. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad menjawab. Maka ketika kita bertanya dengan pertanyaan yang baik, maka insya Allah akan tumbuh atau akan dijawab sama guru kita dengan jawaban yang baik pula, sehingga ilmu kita semakin bertambah. Mungkin dalam kajian materi hanya itu. Tapi ketika antum punya permasalahan atau apa, antum tanyakan, ilmu antum akan bertambah. Dan maka pertama maratibul ilm, yang pertama adalah husnus su'al. Baik dalam bertanya. Kemudian yang kedua, husnul insati wal istima'. Bagus dalam diam. Ya, diam dengan cara yang baik dan juga mendengar dengan cara yang baik. Ya. Diam dan juga mendengarkan. Tidak bisik, tidak pula sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka fastami'u lahu, dengarkan, cermati. Istima' itu tidak sekedar sami'a. Istima' itu lebih cermat lagi, mendengar dengan seksama. Mendengar dengan apa? Seksama. Kalau mendengar saja itu sengaja nggak sengaja. Kita lagi jalan mendengar apa, itu sami'ah. Tapi kalau istami'u lahu apalagi, itu menunjukkan konsentrasi, mendengar dengan baik. Kemudian wa ansitu, dan diamlah kalian, tenang. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, husnul faham, memahami dengan baik. Dan ini penting, ketika ustaz menyampaikan, pahami dengan baik. Nanti kalau salah paham repot. Makanya kalau sudah paham, tanyakan lagi ke ustaz ya. Misalnya habis selesai kajian, Ustaz, saya memahami dari kajian ini seperti ini, betul atau tidak? Saya itu bisa dengan cara seperti itu. Tapi intinya kalau kita bisa memahami dengan baik, insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Karena hakikatul ilm al-faham. Hakikat ilmu adalah paham. Ya, hakikat ilmu adalah paham. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita menghafal
menghafal, ya sebenarnya para ulama mengatakan seseorang itu kalau menuntut ilmu yang pertama kali dihafal adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian baru dia pelajari tafsir-tafsirnya, ya, istinbat hukum-hukum dari Al-Quran tersebut, dan juga kemudian baru hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun minimal bagi kita, ketika kita bahas satu kitab, dalil-dalil yang di kitab itu aja antum hafal. Antum hafalkan dalil-dalilnya, maknanya, itu minimal. Taruhlah dalam satu bab pelajaran ada banyak dalil, ambil aja satu atau dua yang mudah untuk dihafal, yang merupakan inti pembahasan. Itu insya Allah dengan, ya agak susah memang Pak, ngafal itu agak susah, maka harus apa? Harus butuh kesungguhan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita menghafal, kita mempelajari dengan baik, yang al-khamisah kata Ibnu Qayyim, yang kelima at-ta'lim, mengajarkan kepada orang lain. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man bakhila bil ilmi ubtuliya bi thalathin. Siapa yang bakhil, yang pelit dengan ilmu, tidak mau menyampaikan ilmu kepada orang lain, ubtuliya bi thalathin, maka dia akan disiksa atau diazab atau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Imma an yamuta fayadhhabu ilmu. Bisa jadi dia meninggal lalu ilmunya hilang, lenyap, tidak bisa diamalkan oleh orang lain karena tidak diajarkan. Au yansahu, atau dia akan lupa ilmu dia. Ini bisa jadi kalau kita tidak mengajarkan ilmu kepada orang lain maka akan lupa. Au yatba'u sultanan, atau dia akan mengekor kepada pemerintah, penguasa. Ya. Oleh karena itu para ulama sebenarnya mengatakan zakatul ilmi nasruhu. Zakatnya ilmu itu adalah dengan cara menyebarkannya, diajarkan kepada orang lain, yang minimal kepada keluarga kita. Zakatul ilmi bisa maknanya apa? Zakatnya ilmu. Ilmu itu perlu dizakati, ya, sebagai zakat harta. Itu atau bermakna numuwul ilm. Jadi bertambahnya ilmu. Jadi ilmu itu akan, kalau makna yang pertama berarti ilmu itu harus dizakati, dikeluarkan sebagiannya untuk orang lain. Nah, sebagaimana harta dikeluarkan sebagian untuk orang lain, ilmu juga demikian, disampaikan kepada orang lain. Atau makna yang kedua adalah ilmu itu akan bisa bertambah ketika dia diajarkan. Dan ini kelebihan apa ilmu, ya. Ilmu itu kalau diajarkan kepada orang lain semakin lengket, semakin kuat di otak kita. Kemudian yang ke-6 kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tingkatan ilmu yang ke-6 adalah wahiyya thamratuhu, dan ini adalah buah dari ilmu yang kita pelajari, wahiyyal amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya faedah selanjutnya adab ilmu selanjutnya adalah hendaknya kita mencatat faidah yang ditulis yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kitabatul fawaid, menulis faidah-faidah, menulis ilmu. Ini penting. Maka nanti insyaallah ketika kita bahas kitab ini, kalau bisa masing-masing punya kitabnya, punya bukunya. Kemudian minimal bawa buku coret-coretan, buku tulis, catatan. Karena ini penting untuk menulis apa? Faidah-faidah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ikatlah ilmu dengan menulis. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan hafalannya tadi, sebagaimana telah kita sampaikan. Beliau hafalannya banyak, kemudian ilmunya banyak, namun beliau tetap mengakui bahwasanya menulis itu penting. Menulis itu apa? Penting. Sehingga beliau mengatakan demikian. Abu Hurairah mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni." Di antara para sahabat ini tidak ada yang lebih banyak hadisnya daripada saya. Abu Hurairah lebih banyak hadisnya daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Illa ma kana min Abdullah bin Amr, kecuali hadis yang dimiliki, ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr. Apa sebabnya? Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Karena Abdullah bin Amr ini nulis hadis, sementara saya tidak menulisnya. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Keutamaan menulis hadis, menulis apa? Ilmu yang telah kita
dengar dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz kita. Bahkan ada ulama yang bernama Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id. Apabila engkau mendengar sesuatu, maka tulislah meskipun nulisnya di tembok. Ini bahasa beliau ya, tulisnya di tembok. Ya maksudnya kalau kita ya minimal di HP, di handphone kita. Ya minimal di handphone kita tulis sehingga akan bermanfaat. Dan dengan menulis insya Allah itu akan lebih menempel di kita. Menulis itu pertama kita mendengar dari ustadz kita, kemudian menulis dengan mata kita, dengan tangan kita, mata kita juga melihat, itu kan lebih lengket. Dan untuk memurajaah, mengulang-ulang muzakarah itu lebih mudah. Kalau kita mengandalkan misalnya kajian hanya mengandalkan nggak usah nulis lah, nanti ada rekaman juga, itu agak repot. Karena kalau rekaman pertama harus buka, taruhlah di YouTube ada buka YouTube. Kemudian di menit berapa juga bingung. Faedah taruhlah Ustaznya tadi menyampaikan tentang perkataan Ibnu Qayyim, misalnya tadi yang saya sampaikan perkataan Ibnu Qayyim bahwasanya tingkatan belajar itu ada berapa? 6. Nah, 6-nya itu berapa? Nanti repot nanti buka lagi rekamannya menit berapa bingung. Tapi kalau di catatan tinggal buka buku tulisnya itu lebih mudah. Ya, setelah kita catat faedah-faedah itu, kemudian kita usaha untuk merujaah lagi, muzakarah. Kalau perlu muzakarah itu diskusi ilmiah dengan teman-teman kita. Kita diskusikan lagi, merujaah lagi, itu agar lebih lengket lagi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya kita beradab ya. Beradab ketika bermajelis ilmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menyamar sebagai manusia dalam keadaan yang sangat bagus, yang sangat rapi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi bermajlis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin ittala'a alaina, tiba-tiba muncul kepada kita rajulun, seseorang, syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ar, ya, yang pakaiannya sangat putih, bersih, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak bekas perjalanan baginya. Di dalam dirinya tidak ada nampak bekas perjalanan. Orang dari perjalanan itu biasanya apa? Lecek gitu misalnya bajunya gitu. Nah, ini faedah yang ingin saya sampaikan adalah di antara adab menuntut ilmu adalah memakai pakaian-pakaian yang sebagai penuntut ilmu yang baik, yang bagus ya. Itu sebagai adab menuntut ilmu kita. Kemudian juga hendaknya kita beradab kepada ustadz-ustadz kita, terutama para ulama, para masyayikh ketika duduk di majlisnya. Karena Yusuf bin Al-Husain mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab ini engkau akan bisa memahami ilmu. Jadi ini penting, adab terhadap guru kita, kepada ustadz kita. Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar mengatakan, biqadari ijlali at-talibi lil 'alim yantafi'u bima yufidu min ilmihi. Ya. Sebesar apa seorang penuntut ilmu memuliakan gurunya, maka sebesar itulah ilmu yang akan bermanfaat yang ia dapatkan dari gurunya. Ini penting sekali bahwa ada penuntut ilmu. Pembahasannya agak panjang ya. Ini di halaman 100. Ya, ini penting sekali adab-adab menuntut ilmu, terutama adab dengan guru kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan tadi, kana yuqal, ada yang mengatakan, ini Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mengatakan, kana yuqal, dikatakan, innaman nasu ma'a ulamaihim mithlu sibyani fi hujuri man yurabbihim qala yuridu aba'ahum. Manusia bersama para ulama mereka itu seperti anak kecil bersama atau di hadapan orang yang mendidik mereka di saat kecil. Siapa maksudnya? Orang tua mereka. Ini para ulama terdahulu, para penuntut ilmu terdahulu, mereka memuliakan para ulama sebagaimana mereka memuliakan siapa? Orang tuanya.
Kemudian Al-Hafidz Ibnu Shalah memberikan kepada kita bagaimana adab-adab penuntut ilmu. Beliau mengatakan yang bagi lil mustafti an yahfaz al-adab ma'al mufti wa yubajjiluhu fi khitabihi wa su'alihi. Hendaknya seorang yang ingin bertanya kepada para ulama, ya, di antaranya adalah penuntut ilmu, hendaknya dia menjaga adab bersama gurunya dan juga memuliakannya, terutama adab dalam berbicara kepada gurunya dan juga bertanya kepadanya. Wala yumi'u biyadihi fi wajhihi, dan jangan menunjuk-nunjuk wajah gurunya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar mengatakan wa haqiqun 'ala man jalasa 'aliman an yanzura ilaihi bi'ainil ijlal. Dan wajib bagi orang yang duduk bermajelis ilmu dengan para ulama, hendaknya dia memandang kepada ulama tersebut dengan pandangan penghormatan. Wa yanasabbu lahu 'indal maqal, dan hendaknya dia fokus memperhatikan guru tersebut ketika guru tersebut sedang berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara adab kita terhadap guru kita adalah jangan sampai kita lupa untuk mendoakan guru-guru kita, terutama asatidzah kita yang telah dakwah bertahun-tahun. Ya, mereka berdakwah menyampaikan ajaran sunnah ini sehingga kita alhamdulillah sekarang mengenal sunnah, dan juga mereka telah menjadi sebab wasilah kita mendapatkan hidayah. Apalagi sekarang yang terjadi di Bogor. Doakan Ustaz kita, Ustaz Yazid hafizahullah, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk membangun Masjid Miyah. Jadi di antara adab penuntut ilmu adalah mendoakan kebaikan untuk gurunya. Terutama ketika disebutkan ulama tersebut, maka kita doakan saat itu. Ya, sebagaimana ketika kita membaca kitab, ada di situ ada nama para sahabat, kita mengucapkan apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Atau ketika ada ulama kita sebutkan tadi, misalnya berkata Ibnu Qayyim, langsung diucapkan apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini adab menuntut ilmu. Atau yang masih hidup misalnya berkata ulama fulan hafizahullah, berkata ustaz fulan hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Itu di antara adab penuntut ilmu apa? Mendoakan gurunya. Ini penting. Ya. Kemudian di sini dikatakan wa 'alal muta'allimi an ya'rifa hurmata ustadzihi, dan wajib bagi penuntut ilmu untuk mengetahui kehormatan, kemuliaan ustadznya, gurunya. Wa yashkuru ihsanahu, dan hendaknya dia berterima kasih atas kebaikannya yang telah dia lakukan. Fa inna man la yashkurullah la yashkurun nas la yashkurullah. Sesungguhnya orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Wa la yajhadu haqqahu wa la yunkiru ma'rufahu, dan jangan sampai dia mengingkari hak gurunya dan juga jangan mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh gurunya. Dan bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan sittatan ad'u lahum saharan ahaduhum asy-Syafi'i. Ada 6 orang yang saya selalu doakan mereka di waktu sahur, sebelum waktu subuh. Ahaduhum asy-Syafi'i, di antara mereka adalah siapa? Imam Asy-Syafi'i. Siapa Imam Asy-Syafi'i? Gurunya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bahkan para ulama dahulu memuliakan guru mereka, di mana Yahya bin Sa'id mengatakan, Syu'bah mengatakan kepada saya, kullu man katabtu anhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Setiap orang yang saya tulis satu hadis darinya, maka aku siap untuk menjadi budaknya. Ini di mana mereka memuliakan para ulama. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya
ketika kita mendapati misalnya di guru kita ada akhlak yang tidak baik, ada kata-kata yang mungkin kasar, yang tidak sopan misalnya, hendaknya kita sabar. Hendaknya kita sabar. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau di kajian mungkin kita bisa milih-milih, Ustaz, ya kan gitu. Misalnya nggak suka sama saya tinggal pergi. Cuman kalau di sekolahan, ya kan, kalau di pesantren atau di perkuliahan kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih guru. Sehingga anak kita atau kita sendiri kalau masih di kuliah, mau nggak mau akan mengikuti pelajaran guru tersebut. Meskipun mungkin kadang guru tersebut keras dalam mengajar, kadang mungkin mukul atau apa, hendaknya kita sabar. Para ulama terdahulu menasihati untuk kita sabar. Bahkan Bilal bin Abi Burdah, beliau mengatakan, la yamna'ukum su'u ma ta'lamuna minna an taqbalu ahsana ma tasma'una minna. Jangan sampai keburukan yang kalian ketahui dari kami menghalangi kalian dari menerima ilmu terbaik yang kalian dengarkan dari kami. Paham ya? Jadi jangan sampai keburukan yang kalian ketahui dari kami, dari guru-guru, ya, dari guru, itu menghalangi kalian untuk menerima ilmu terbaik yang kalian dengarkan dari kami. Ya, seperti itu. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, qila libni Uyainah, dikatakan kepada Ibnu Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardh. Wahai Ibnu Uyainah, sesungguhnya banyak orang datang dari tempat yang jauh, dari bumi yang sangat jauh. Untuk apa? Untuk belajar ilmu kepada Ibnu Uyainah, kepada Anda wahai Ibnu Uyainah. Fataghdabu alaihim. Namun kau justru marah-marah kepada mereka, membentak-bentak mereka. Yushiku an yadhhabu aw yatrukuk. Ya, kalau Anda seperti itu kepada mereka, bersikap marah-marah kepada mereka, hampir-hampir saja mereka akan pergi atau mereka meninggalkan engkau, wahai Ibnu Uyainah. Apa kata Ibnu Uyainah? Beliau mengatakan, hum hamqa. Mereka bodoh. Kata beliau, mereka apa? Hamqa idzan misluka. Hum hamqa idzan misluka. Kalau begitu mereka bodoh, sama seperti kamu, kata dia. Nah, an yatruku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Mereka bodoh. Kenapa bodoh? Karena mereka meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka karena buruknya akhlak yang ada di saya. Yani gini, Pak. Ketika kita mendapati seseorang berakhlak buruk kepada kita, memang itu bahaya bagi kita. Maksudnya nggak enak bagi kita, kan gitu. Kita dimarah-marahin atau pelajaran terlalu berat bagi kita, atau apalah sikap kasar dari guru-guru kita misalnya. Ya, kata-kata kasar dari guru-guru itu memang berat. Tapi ilmu yang akan kita pelajari dari guru itu ini lebih manfaat. Mana yang lebih didahulukan? Ilmu ini. Jadi nggak apa-apa lah. Kita bahasa kita udah nggak apa-apa. Kita mau dimaki-maki sama guru kita nggak apa-apa. Yang penting kita dapat ilmunya. Kita mau dipukul sama guru kita nggak apa-apa. Yang penting kita dapat ilmunya. Ya, sebagaimana disebutkan sama Syekh yang kemarin datang ke sini, ya, anak kecil yang dipukul sama penjaganya Imam Malik rahimahullah. Gimana? Dipukul 10 kali dapat berapa? 10 hadis. Enggak apa-apa deh, pukul lagi sampai dapat hadis lagi, kan gitu. Jadi intinya kita harus sabar menghadapi guru-guru kita. Bahkan Ibnu Jama'ah Al-Kinani, beliau menasihati dengan nasihat yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, wa an yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin. Hendaknya penuntut ilmu sabar menghadapi sikap kasar dan keras yang ada dari gurunya atau akhlak buruk yang ada dari beliau. Wala yasudduhu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Dan jangan sampai hal itu, ya, kekasaran sikap akhlak yang buruk yang dia dapati dari gurunya, jangan sampai menghalangi dia untuk terus bermulazamah, duduk bermajlis di sampingnya dan juga mendapatkan akidah yang baik, yang bagus darinya. Ya, jadi yang lebih diutamakan apa? Belajarnya, mengambil akidah yang benar, ibadah yang benar, ilmu yang benar dari guru kita, dan sabar terhadap guru kita. Wa yata'awwalu af'alahu allati yadhharu
anna as-shawaba khilafahu ala ahsani ta'wil. Coba. Ini husnudzon kepada apa? Kepada guru kita. Hendaknya kita menafsirkan atau mentakwil, merubah, menafsirkan perbuatan-perbuatan yang nampak dari guru kita seolah-olah itu perbuatan yang buruk, yang kasar, yang jahat, kita tafsirkan dengan tafsir yang lain. Udah, maksudnya baik. Kita husnudzon kepada guru kita. Bahwasanya yang benar itu tidak seperti itu. Maksudnya beliau itu seperti itu. Beliau melakukan gini karena kemaslahatan kita juga demikian. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita agar kita husnudzon kepada guru-guru kita, dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka sabar dalam menghadapi guru-guru yang mungkin kasar atau keras dalam mendidik mereka. Wa yabda'u huwa 'inda jafwati syekh bil i'tidari wat taubah mimma waqa' wal istighfar. Tuh. Ketika terjadi sikap kasar yang dilakukan oleh guru kita, maka hendaknya kita memaafkan beliau. Pertama, bil i'tidar, memaafkan beliau. Wa taubah mimma waqa', dan hendaknya kita taubat dari sesuatu yang terjadi. Mungkin itu juga kesalahan dari kita. Ya. Seorang guru mungkin tidak marah kecuali karena perbuatan kita. Wal istighfar, dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau memberikan nasihat yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, "Isbir ala murril jafa min muallimi, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi." Sabarlah dalam menghadapi pahitnya sikap kasar, sikap keras dari seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena gagalnya kita belajar ini karena kita meninggalkan guru kita. Ya kan? Kalau kita enggak sabar menuntut ilmu, sabar menghadapi guru kita, maka kita meninggalkan dia dan kita tidak akan mendapatkan ilmu. Maka beliau mengatakan, isbir ala muril jafa min ma'alim. Sabarlah dalam menghadapi pahitnya sikap kasar yang dilakukan oleh seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena sesungguhnya gagal yang menuntut ilmu itu karena meninggalkan guru tersebut. Wa man lam yazuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Dan siapapun dia yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar 1 jam saja, 1 saat saja, maka silahkan dia meneguk kehinaan kebodohan, hinanya kebodohan selama hidupnya, seumur hidupnya. Yani kalau orang tidak mau belajar sungguh-sungguh, meskipun berat menuntut ilmu itu berat. Kalau dia tidak mau merasakan beratnya menuntut ilmu itu sejenak saja, maka silahkan dia menegak hinanya kebodohan seumur hidupnya. Maksudnya kalau kita nggak belajar sampai sekarang, sabar menghadapi guru kita, sabar menuntut ilmu, mau kapan lagi kita sabar tidak tahu tentang ilmu agama ini? Maka perlu apa? Kesabaran. Wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi. Beliau mengatakan, dan barang siapa yang tidak mau belajar di usia mudanya, maka takbirlah untuknya 4 kali karena dia sudah wafat. Ini bahasa beliau ya. Maksudnya kalau anak muda nih, kalau waktunya enggak digunakan untuk menuntut ilmu syar'i, maka adanya seperti tidak ada. Maka takbir saja untuknya 4 kali, Allahu Akbar. Maksudnya apa? Meninggal dia. Ini istilah beliau. Maksudnya adalah waktu muda ini penting untuk digunakan untuk menuntut ilmu syar'i. Masih kuat, ya, fisiknya kuat, otaknya masih muda, enggak banyak urusan, enggak banyak tanggung jawab, masih enak untuk menghafal dan sebagainya. Maka usia muda gunakan dengan sebaik-baiknya. Wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Dan eksistensi seorang anak muda itu demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Anak muda yang sejati, pemuda yang baik itu adalah ketika dia memiliki ilmu dan juga ketakwaan. Barang siapa anak muda yang tidak memiliki ilmu dan ketakwaan, maka adanya dia tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya, bahkan lebih banyak mudaratnya. Ya, itu adab-adab menuntut ilmu syar'i. Dan
Sampai kapan kita menuntut ilmu syar'i? Saya Pak? Sampai akhir hayat. Ya. Ini ada pembahasan yang bagus dari kitab ini. Kibrus bahwasanya menuntut ilmu itu sampai selamanya, sampai kita meninggal. Ibnu Mubarak ditanya sama orang, ila kam taktubul hadis, sampai kapan engkau menulis hadis? Menulis hadis zaman dulu menulis hadis ya, menulis ilmu. Qala la'alla al-kalimat allati intafa'a biha lam asma'ha ba'du. Ya terus saya akan menulis hadis. Bisa jadi satu kalimat yang akan bermanfaat nanti, yang akan bermanfaat bagi manusia nanti, itu saya belum dengar. Bisa jadi saya belum dengar. Tapi ketika saya terus menulis hadis, ya, kemudian saya sebarkan, bisa jadi itu yang akan bermanfaat nanti. Maka saya tidak putus-putus menuntut ilmu. Saya tulis, saya sebarkan, saya tulis, saya sebarkan, demikian maksud beliau. Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ila mata yaktubur rajulul hadis, sampai kapan seseorang menulis hadis, belajar ilmu hadis sampai kapan? Beliau mengatakan hatta yamut, sampai apa? Meninggal. Ya, Abu Abdullah mengatakan ana atlubul ilmi ila an adkhulal qabr. Imam Ahmad mengatakan saya menuntut ilmu ini sampai saya masuk ke dalam kuburan. Ya, terus menuntut apa? Menuntut ilmu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan la nazalu nata'allamu ma wajadna man yu'allimuna. Kami senantiasa akan menuntut ilmu selama kami mendapatkan orang yang akan mengajari kami. Allahu akbar. Ini motivasi-motivasi dari para ulama. Dan Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala mengatakan talabul ilmi ibadah wa zikrun wa tasbih. Menuntut ilmu ini adalah ibadah dan zikir dan juga tasbih. Apalagi kalau kita menuntut ilmu hadis, kita akan banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal insana idza kabura ma'ahu aqluhu wa nama. Dan sesungguhnya manusia itu semakin besar, semakin dewasa, semakin tua, maka akalnya pun akan semakin besar, semakin berkembang. Yani kecerdasannya semakin berkembang, pemahamannya semakin luas, ya. Gitu. Fayahsulu lahu ziyadatu idrakin fayakunu dzalika 'aunan lahu 'ala husnil fahmi wa tanqihil khilaf. Sehingga hal itu membuat dia semakin mudah untuk memahami satu permasalahan menjadi lebih luas, ya. Sehingga hal itu akan menolong dia untuk bisa memahami dengan baik dan bisa menyelesaikan dan memilih hal-hal yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Maksudnya gini, Pak. Jadi kalau anak kecil itu mereka paling bisanya ngapain? Menghafal. Anak kecil bisanya apa? Menghafal. Usia SD itu masih menghafal. Memahami hanya sekedar memahami. Mungkin pemahamannya hanya beberapa persen. SMP demikian, mulai berkembang. SMA mulai berkembang. Tapi dia masuk ke kuliah, mulai dia luas pemahamannya mulai luas. Sehingga memahami satu dalil mungkin dia istinbat, bisa mengambil beberapa kesimpulan. Semakin belajar lagi terus, semakin tua, semakin dia paham tentang masyarakat, istinbatnya lebih luas lagi. Selain dia memahami dalil-dalil, dia memahami kejadian-kejadian di masyarakat. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, dia sudah mulai bisa mentarjih, menguatkan pendapat ini, pendapat itu. Kenapa? Karena akalnya semakin luas, semakin cerdas. Nah, makanya menuntut ilmu terus motivasi bagi kita juga, dan juga untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak sudah mondok, jangan berhenti di pondok, tapi terus belajar di kuliah, ataupun kalau nggak ada kuliah ya minimal belajar yang ada, ya, dirutinin kepada ustadz-ustadz yang mengajarkan kitab-kitab secara runut, secara berkesinambungan, sehingga ilmu mereka akan terus bertambah.
sampai nanti Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Ada kisah yang menarik yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya suatu ketika Ibrahim bin Al-Mahdi menemui Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah seorang penguasa, seorang raja di zamannya. Dan saat itu Al-Ma'mun sedang bersama beberapa para ulama, sedang berdiskusi tentang apa? Tentang ilmu fikih. Maka Al-Ma'mun berkata kepada Ibrahim bin Al-Mahdi, "Ya am, wahai paman, ma indaka fima yaqulu haula?" Apa pendapatmu tentang apa yang dikatakan oleh mereka? Ini apa ilmu yang kau miliki tentang diskusi yang sedang dibicarakan sama mereka? Diskusi tentang apa? Ilmu fikih tersebut. Maka Ibrahim bin Mahdi mengatakan, "Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, syaghaluna fis shighar washtaghalna fil kibar." Mereka telah menyibukkan kami di usia kecil. Di usia kecil kami sibuk dengan main-main dan sebagainya. Washtaghalna fil kibar. Di usia tua sudah sibuk lagi, sudah sibuk dengan urusan yang lain yang lebih banyak. Faqala al-Ma'mun, maka Al-Ma'mun mengatakan, "Lima la tata'allamul yawm?" Ya, kenapa hari ini kamu enggak mau belajar? Kenapa Anda enggak mau belajar hari ini? Qala awa yuhsinu limithli talabul ilm? Apakah seperti saya ini yang sudah tua ini bagus untuk menuntut ilmu? Kata Ibrahim bin Al-Mahdi. Maka Al-Ma'mun mengatakan, "Na'am, iya, wallah, demi Allah, la antamuta taliban lil ilmi." Sungguh engkau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu khairun min an ta'isha qa'iman bil jahli. Itu lebih baik daripada engkau hidup dalam keadaan tidak tahu ilmu, dalam keadaan bodoh terhadap ilmu agama. Qala wa mata yahsunu talabul ilmi? Dan sampai kapan penuntut ilmu itu akan baik dilakukan oleh seseorang? Al-Ma'mun mengatakan, ma hasunat bikal hayah, selama kehidupan itu baik bagimu. Ini selama masih hidup. Ini motivasi bagi kita. Meskipun kita sudah berumur, tidak ada kata terlambat. Tetap belajar, insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, terlalu lama ya. 1,5 jam. Jadi insyaallah kita ini akan rutin kajian ini. Semoga bermanfaat. Nanti bagi yang belum memesan bukunya, ini nyetak sendiri sebenarnya ya. Dan kita juga tidak jualan. Pokoknya ini nyetak sendiri-sendiri. Buku yang kita pelajari ini berkaitan dengan akidah, Al-Aqidah Al-Muyassarah. Jadi Aqidah Al-Muyassarah. Jadi kita kemarin alhamdulillah dapat buku. Ini buku bagus, cuman yang ada hanya PDF, nggak ada di di toko, sehingga kemarin teman-teman nyetak yang sudah pesan ini bisa diambil. Kemudian kitab ini berkaitan dengan akidah, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, dan dijelaskan dengan kelebihan buku ini, pembahasannya lengkap dan juga ringkas. Jadi buku hanya 100, kalau pembahasannya sampai 100 halaman saja. Nih, Anda lihatin isinya, iman kepada Allah, tentang adanya Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, iman kepada para malaikat, bahwasanya para malaikat adalah hamba-hamba Allah, pada mereka diberikan nama-nama khusus, mereka diciptakan dari cahaya ya. Mereka memiliki sayap dan bentuk-bentuknya nanti akan kita dijelaskan di sini. Malaikat itu seperti apa, tugasnya apa saja. Iman kepada kitab-kitab suci ya, apa saja kitab-kitab itu, bagaimana keimanan kita kepada kitab-kitab sebelumnya ya, apa yang telah kita ketahui dari nama-namanya ya. Kemudian apakah telah terjadi penyimpangan atau belum di kitab Taurat dan Injil, nanti dibahas di sini ya. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab terdahulu ya, bagaimana berhukum dengan hukum syariat Al-Qur'anul Karim ya. Dan juga bagaimana hukuman dosa orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah ya, iman kepada para rasul
Ya, bagaimana sikap kita terhadap para rasul, kemudian membenarkan mereka, mentaati mereka dan lain sebagainya, menolong, memuliakan mereka, iman kepada hari akhir, iman kepada apa yang terjadi setelah kematian, setelah kita mati nanti seperti apa, hari kiamat seperti apa saja, tanda-tandanya seperti apa saja, kemudian kebangkitan, kita nanti dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa modelnya, jadi seperti apa, kemudian hari kiamat, kiamat kubra, kiamat yang besar ketika hancurnya alam semesta seperti apa, kemudian terjadinya hisab, perhitungan amal. Ada mizan juga, pertimbangan bagaimana dibalasnya, pembalasan kepada amalan-amalan manusia, kemudian iman kepada takdir, ya, tentang ilmu Allah, tentang bahwasanya semua ditulis, semua dikehendaki, diciptakan dan lain sebagainya. Dan ini selain membahas seperti itu, nanti juga dibahas siapa saja yang menyimpang dalam poin-poin poin-poin akidah ini. Poin-poin akidah ini, siapa yang menyimpang, sehingga kita tahu jalan yang benar sama jalan yang salah. Dan juga selain berkaitan dengan rukun iman, ada juga berkaitan dengan manhaj, ya, bagaimana keimanan kita terhadap Al-Quran, bagaimana keimanan kita dengan ar-ru'yah. Ru'yah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang-orang yang menyimpang di sini. Hakikat iman itu apa saja, nanti ada berkaitan dengan orang-orang menyimpang. Kemudian al-imamah wal jamaah, kepemimpinan, ya, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah, bagaimana sikap rakyat kepada pemerintah, pemerintah kepada rakyat, ini dibahas. Ini penting untuk kita bahas. Bagaimana sikap kita Ahlus Sunnah terhadap para sahabat, ya. Nanti tentang orang-orang Syiah, tentang orang Khawarij dan sebagainya. Kemudian tentang wali-wali Allah, apakah ada wali majdub? Nih misalnya gitu ya. Misalnya ada wali-wali, ada aulia Allah, ada aulia syaitan, dibahas. Kemudian ada juga prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Tentang bid'ah juga, tentang penyempurna akidah juga ada. Insya Allah lengkap pembahasannya, dan insya Allah akan kita kaji dengan rutin biiznillahi azza wa jalla. Semoga ini bermanfaat dan bisa jadi penambah ilmu kita. Kurang lebihnya demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.